dipersembahkan oleh Halo pemirsa Sinpo TV, apa kabar Anda? Senang sekali kami kembali hadir dalam program Bincang Spesial yang akan membahas terkait isu secara lebih mendalam, tentunya juga bersama dengan narasumber spesial. Nah, bersama saya Tiara Dianti di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana persiapan penyelenggaraan pilkada khususnya di Kota Bekasi, yang dimana pelaksanaannya ini tinggal menghitung hari nanti 27 November 2024. Jangan lupa untuk gunakan hak pilih Anda, dan tentunya persiapan ini dinilai penting lagi-lagi untuk menentukan bagaimana jalannya pilkada serentak ini yang aman, tertib, dan juga menyenangkan. Sudah hadir di studio Sinpo TV bersama kami ada Bang Faris Ismu Amir selaku Komisioner KPU Kota Bekasi. Bang Ais, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Sinpo TV, Bang Ais. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di Bincang Spesial. Sebelum kita akan membahas ngobrol terkait dengan bagaimana kemudian sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi, tinggal berapa hari lagi menuju ke 27 November 2024. Dari Bang Ais dan tim, apakah feeling nervous atau mungkin happy menjelang pesta demokrasi nanti yang tinggal menghitung beberapa hari lagi? Iya, intinya KPU Kota Bekasi tahapannya sudah berjalan sampai sepanjang ini, kira-kira 2-3 berarti 4 hari lagi ya. Yang jelas KPU Kota Bekasi persiapannya tinggal bagaimana memantapkan logistik, kemudian menghadapi masa tenang, kemudian pada tanggal 27 November ini tinggal melakukan pungut hitung suara. Nah, inilah yang bagi kami tantangan tersendiri ketika partisipasi saat pemilu Pileg Pilpres kemarin naik dari 76% di pemilu sebelumnya, ketika pemilu di 2024 menjadi 82%. Nah, di pilkada ini kita berharap tidak turun partisipasinya. Nah, maka itu gelebah mengenai pilkada ini sudah semakin dekat, dan semoga kesadaran masyarakat akan politik lokal ini memilih eksekutif di level provinsi maupun wali kota bisa berjalan dengan lancar, sebagaimana tagline kita aman, tertib, dan menyenangkan. Baik, sejumlah persiapan tentu sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi. Sebelum kita melangkah lebih jauh membicarakan terkait tadi sejumlah persiapan yang sudah dilakukan, sebenarnya Kota Bekasi itu seperti apa sih, Bang Ais? Mungkin dari sisi masyarakatnya atau dan lain-lain bisa diceritakan. Mbak Tiara kayaknya penasaran mau Bekasi nih. Betul sekali. Ya, kayak kita ini di Jakarta, kayak kita kan sedang di Jakarta nih, saya meyakini karyawan-karyawan di TV ini saya yakin banyak warga Kota Bekasi. Betul, termasuk saya. Oh iya Mbak Tiara Kota Bekasi udah lama. Sudah lumayan lama. Lama tuh. Nggak jauh-jauh Mbak Tiara aja warga Kota Bekasi. Artinya begini, Kota Bekasi ini sudah tidak bisa dikatakan kota besar lagi. Kota besar aja sudah tidak bisa dikatakan, bagaimana sedang, kecil. Nah, Kota Bekasi secara jumlah penduduk dia sudah masuk kategori kota metropolitan. Kota metropolitan ini kan jumlah penduduknya 1 juta ke atas ya. Kota Bekasi ini 2,5 juta lebih. Nah, Kota Bekasi juga menjadi kota dengan penduduk terbesar ke-10 se-Indonesia. Nah, DPT Kota Bekasi, daftar pemilih tetap Kota Bekasi yang KPU tetapkan pada bulan Oktober kemarin, itu sebesar dalam pilkada ini itu sebesar 1.828.704 daftar pemilih tetap untuk pilkada tanggal 27 November. 1.800.000. Nah, itu naik sekitar 19 ribuan, Mbak Tiara. Dibanding? Di pemilu Pileg kemarin. Kalau pemilu Pileg kemarin 1.809.000-an. Nah, ini 1.828.000. Ya, naiknya sekitar 19 ribuan. Nah, itu kan kenaikan yang memang sifatnya di level kota ya. Di level kota itu sifatnya tinggi. Nah, tinggi, maka itu kalau saya secara data yang umur 16 sampai 17 tahun ini sekitar 33 ribuan. Dari di masa periode Januari sampai November nanti 2024 itu sekitar 33 ribuan. Yang ulang tahun tanggal 26 November saja itu 100 orangan. Nah, artinya Kota Bekasi ini sifatnya dia masyarakat heterogen.
karakter sosialnya itu beragam. Dari suku, dari kemudian latar belakang, pendidikan. Tapi yang jelas Kota Bekasi sudah tidak ada masyarakatnya yang bermata pencarian agraris. Dia kantoran, barang dan jasa. Ya jelas itu sudah masuk kategori kota metropolitan, Mbak Tiara. Jadi tidak mudah sebenarnya menjadi stakeholder di Kota Bekasi ya, termasuk kita para anggota KPU, bagaimana mengemas pilkada ini dari sisi persiapan sampai ke tahap penyelenggaraan. Oke. Dari sisi persiapan hingga penyelenggaraan nanti 27 November 2024. Bang Ais boleh diceritakan berarti untuk tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 yang sudah dilakukan KPU Kota Bekasi dimulai dari perencanaan berarti? Ya, persiapan. Ya, persiapan memang tahapan pemilu maupun pilkada sama ya. Mbak Tiara, hanya ada 2, persiapan dan penyelenggaraan. Tahapan persiapan itu kita akhiri dengan ditetapkannya daftar pemilih tetap. Yang berjumlah 1.828.740 itu. Nah, maka itu ketika itu sudah kita tetapkan, itu sebagai acuan sebenarnya Mbak Tiara, sebagai acuan di mana mencetak kertas suara, kemudian berapa TPS yang akan kita buat, hal-hal yang sifatnya logistik lah. Maka itu kita tetapkan daftar pemilih tetap. Nah, terkait ada yang meninggal pasca itu, terkait ada yang pindah pasca itu memang ada regulasinya sendiri juga. Misalnya dia bisa pindah memilih, terus kemudian yang meninggal ini tidak kita coret. Tapi kalau kacamata divisi saya kan divisi perencanaan data dan informasi, kacamata kita terarsir aja, Mbak Tiara. Jadi daftar pemilih tetap ini tidak berkurang, tidak bertambah pasca ditetapkannya. Tapi kan kita tidak bisa menahan orang meninggal kan, apalagi orang pindah gitu kan. Nah, tapi kacamata kita terarsir sehingga persiapan logistiknya bisa kita tetapkan dan tercetak gitu. Nah, terkait nanti di hal penyelenggaraannya udah masuk tahap sekarang, yaitu kampanye, terus kemudian nanti tanggal 27 November itu pungut dan hitung. Nah, tapi memang yang menarik adalah kita ini dituntut sama pimpinan kita untuk melakukan foto terkait Sirekap. Sirekap ini sistem aplikasi rekapitulasi yang memang sudah masuk ke digitalisasi ya, Mbak Tiara. Sirekap ini kita wajib 100%. Jadi semua yang di TPS, anggota KPPS yang sudah dilantik sekitar 25 ribuan di Kota Bekasi itu ada pemegang akun-akun Sirekap. Satu TPS ada 2 orang, yang satu akun utama, yang satu akun cadangan kalau memang terkendala. Nah, ini habis pungut dan hitung, kita tidak lupa untuk memfoto. Nah, memfoto ini nanti hasil fotonya akan terbaca oleh aplikasi Sirekap, terus kemudian hasil angka-angkanya juga langsung. Jadi masyarakat, kita berharap masyarakat bisa memantau langsung dari satu genggaman handphone. Itu bisa dibuka di info publik di KPU ya. Nah, di situ nanti terlihat Mbak Tiara siapa yang suaranya sudah masuk di aplikasi Sirekap. Jadi kalau aplikasi Sirekap ini dilakukannya secara baik, tidak seperti kemarin ya. Jadi kendalanya sebenarnya bukan hal eksternalnya ya, tapi internal anggota. Jadi kadang-kadang kalau lemot sedikit ditinggal gitu Mbak. Jadi anggota KPPS udah foto nih lemot, ini susah, tinggal balik terus ngobrol lagi, tinggal. Maka itu pemilu kemarin sampai tengah malam. Nah, kalau sekarang sudah banyak pembaruan dari aplikasi Sirekap yang dipimpin langsung Bu Kadif pimpinan RI ya, Bu Betty Epsilon Idros, bahwa sekarang aplikasi Sirekap di bawah naungan divisi data dan informasi untuk menjaga hasil-hasil pilkada ini secara digital tanpa menghilangkan cara-cara yang konvensional. Misalkan mencoblos itu cara-cara konvensional yang memang terjaga ya, bebas umum rahasianya terjaga. Kalau digital kan bisa jadi. Nah, tapi hasilnya kita melangkah ke era digitalisasi. Jadi kan kita tidak beradaptasi dengan teknologi, biar
generasi ke depan saya yakin kalau ini dilakukan lancar, mempermudah lah generasi ke depan terkait Sirekap digitalisasi. Oke, tentu antisipasi terkait dengan tadi kendala yang mungkin sebelumnya ditemui dari aplikasi Sirekap ini telah dilakukan seperti itu. Tadi kalau misalnya kita berbicara terkait dengan perencanaan, kemudian penetapan daftar pemilih tetap, kemudian juga ada logistik sejauh ini seperti apa penyalurannya? Ya, logistik sejauh ini memang kita sudah melakukan pengesetan, tinggal distribusi saja di 56 kelurahan, kita memiliki 56 kelurahan dan 12 kecamatan. Nah, itu tinggal logistiknya sedang berjalan, pendistribusiannya. Tinggal kita memastikan sebelum disalurkan kertas suara yang memang berdasarkan DPT dan plus 2,5% cadangan kertas suara itu dipastikan di tiap kotak jumlahnya sesuai, kemudian kotaknya juga sesuai, 1 TPS 2 kotak suara. Nah, karena kan memang kita gubernur dan wali kota ya, bukan bupati. Kalau bupati itu kawan-kawan kabupaten. Nah, kita wali kota ada 3 paslon, wali kota kita dan gubernur kita ada 4 paslon. Nah, yang jelas logistik sudah hampir 100% sampai hari ini. Tinggal bagaimana setelah menyerahkan ke KPPS dari kelurahan KPPS ke KPPS, tinggal bagaimana KPPS memastikan lagi menghitung ulang sebelum memulai pemungutan suara. Oke, berarti double check ya Bang ya. Tadi sebelum didistribusikan logistik tersebut sudah diperiksa juga tadi cadangan surat suara. Kemudian nanti untuk petugas KPPS juga akan kembali mengecek berapa jumlahnya. Betul. Yang jelas ini Mbak Tira, saya tambah sekarang nggak repot pilkada ini. Kertasnya cuma 2 jenis. Terus kalau dibuka juga kayak paling sebesar buku ya. Jadi nggak kayak pemilu kemarin pileg ya, dia begini-begini ya kan. Dan itu ada 5 jenis kertas suara. Kalau ini sederhana aja, kita kertas suaranya paling sebesar buku. Tentu harapannya mempermudah masyarakat atau warga saat memberikan hak suaranya seperti itu. Tadi untuk distribusi dari logistik sendiri Bang Ais, kalau di Kota Bekasi ini ada kendala dari sisi wilayah kah penyalurannya atau aman-aman aja? Kota Bekasi ini kan kota metropolitan, kita internet juga kita ada semua akses, makanya kita berharap aplikasi Sirekap tidak ada kendala. Bahkan aplikasi Sirekap udah nggak ada alasan lagi untuk nggak bisa mengirim, karena dia sudah dilengkapi fitur tanpa internet, dia sudah bisa mengunci hasil dari foto C hasil. Kalau dulu disebutnya C plano, itu bisa mengunci tanpa akses internet. Karena kita sudah uji coba besok ini uji coba kedua serentak secara nasional. Nah, terkait akses Kota Bekasi aspal semua, Mbak Tiara. Maksudnya nggak ada kendala lah. Kalau macet-macet ya di mana-mana macet, apalagi di Jakarta di sini. Kalau Bekasi ada juga titik-titik macet. Tapi kita kan kerjasama dengan agen distribusi ya. Maksudnya jadi distribusi logistik kita nggak khawatir kehujanan atau basah, karena memang kita sudah terencana dengan matang lah terkait pendistribusian logistik. Oke, berarti terkait tadi pendistribusian logistik, kemudian mapping TPS, mungkin Bang Ais ada TPS-TPS yang mungkin kalau misalnya nanti November ini kan termasuk musim penghujan. Betul. Untuk antisipasi mungkin jika memang hujan atau mungkin daerah yang masih banjir, proses flow-nya seperti apa untuk mengamankan bilik suara ataupun surat suara, ataupun juga mungkin masih ada nggak sih Bang wilayah-wilayah yang rawan pergesekan antara sesama pendukung paslon? Iya. Jadi mungkin saya sedikit bercerita ya. Awal-awal kita deklarasi damai, kita temukan paslon wali kota ya, Mbak Tiara, paslon dengan pendukung-pendukungnya. Itu kita tanpa border. Jadi ketika MC menyebut paslon ini, wah pendukungnya datang, balik lagi, MC nyebut paslon nomor sekian, datang, balik lagi. Saya melihatnya jadi seru tapi menarik dan secara damai aja. Jadi tidak ada gesek-gesekan ini. Nah, itu benar-benar bertemu dalam satu titik di bawah panggung gitu. Dan tidak ada gesekan yang
sifatnya ekstrim ya. Kalau yel-yel masing-masing pasti punya lah jagoan-jagoan yel-yelnya. Nah itu Kota Bekasi artinya sudah secara dewasa menghadapi pilkada ini. Mungkin daerah-daerah lain masih ada yang begitu, Kota Bekasi kita lihat masih pada taraf yang wajar. Nah maka itu kita tidak bisa menilai bagaimana Kota Bekasi daerah yang pedalaman, enggak. Kita udah modern lah. Teredukasi ya. Modern. Siapa yang nggak kenal titik-titik Kota Bekasi? Tahu Kota Bekasi apabila tol barat lah, ada mall besar lah yang memang jadi idola para keluarga kalau akhir pekan. Siapa yang nggak kenal Kota Bekasi sekarang? Artinya di situ juga gambaran deskripsi di mana Kota Bekasi bisa menghadapi pilkada ini sampai detik ini yang sisa 4 hari lagi masih aman dan tertib dan menghadapinya dengan senang. Iya, sesuai tagline KPU Kota Bekasi, aman, tertib dan menyenangkan. Tentu itu harapan kita semua Bang Ais. Tadi kalau misalnya terkait bencana alam tadi Bang, bencana banjir. Nah ya saya lupa itu. Jadi khususnya divisi saya, kita sudah memetakan TPS yang rawan banjir dan rawan konflik bahkan. Nah, rawan bencana ini banjir ya. Kalau untuk gempa apa kita belum ke sana, tapi banjir. Nah, banjir ini juga kita klasifikasikan. Ada yang memang banjirnya luapan kali, ada yang memang dia sifatnya genangan di TPS itu. Kenapa? Karena saat menghitung kertas itu kan di atas meja ya Mbak Tiara. Kalau ada genangan sedikit itu jatuh ya, udah selesai itu. Selesai itu kertas pasti jadi air langsung kan, jadi bubur langsung. Nah, itu sudah kita petakan, juga sudah kita edukasi ke teman-teman PPK, PPS. Nanti teman-teman PPK, PPS juga mengedukasi ke teman-teman KPPS. Dimana kalau keadaan itu terjadi saat penghitungan, kita koordinasi dengan Bawaslu Panwascam setempat untuk pindah tempat. Jadi yang bawahnya kering gitu kan. Nah, itu yang banjir maupun yang genangan. Kalau yang banjir kita ada alternatif tempat lain gitu. Alternatif tempat lain. Tapi lain. Usai jeda kita akan bahas Oke, seru. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial bersama dengan Komisioner KPU Kota Bekasi, Bang Faris. Terima kasih masih bersama kami. Tadi sempat terputus omongan kita ketika mapping kemudian TPS dan kalau misalnya rawan bencana seperti banjir, tadi akan pindah kemana Bang Ais? Iya. Baik, terkait TPS yang rawan genangan air maupun banjir itu memang kita sudah mapping untuk pindah berdasarkan kesepakatan aja, kesepakatan Ketua KPPS dengan
pengawas TPS, disebutnya PTPS, diketahui kita, KPU, diketahui Bawaslu. Jadi perpindahannya sifatnya yang mendadak, intinya tidak mengganggu proses penghitungan secara apa yang sifatnya berbahaya ya, maksudnya ya, banjir itu berbahaya secara orangnya maupun logistiknya, karena bisa menghilangkan sifatnya yang bukti-bukti nyata dari hasil penghitungan. Jadi itu berdasarkan kesepakatan aja. Mau ke rumah salah satu ketua RW atau ketua RT atau ke pendopo salah satu RT, semuanya sifatnya berdasarkan kesepakatan di lokasi aja. Jadi langsung on the spot ya ketika memang terjadi kejadian tersebut. Titik-titik itu sudah kita di mapping ya Bang? Udah mapping dan kita ada datanya. Oke, kalau tadi terkait dengan bagaimana antisipasi jika TPS menemui sejumlah kendala, kalau secara daftar pemilih tetap Bang Ais dalam penyusunannya itu menemukan nggak kayak DPT ganda yang mungkin menyulitkan juga bagi KPU Kota Bekasi? Mbak Tiara kayaknya paham betul. Warga Bekasi. Jadi memang saat penyusunan daftar pemilih tetap kita memang Kota Bekasi ya khususnya kita menemukan ribuan data yang memang orang ini ternyata perjalanan hidup, perjalanan perantauan gitu kan. Ya, tahu-tahu dia dari daerah Sumatera, Kalimantan, hampir semua daerah sampai ke dari Maluku, Ternate, datang mungkin nyari kerja udah berapa bulan di Bekasi, terus bikin KTP ya kan, terus tahu-tahu balik lagi, merantau lagi. Nah, itulah tertinggal jejak-jejak itu di DP4 ya, namanya daftar penduduk potensial pemilih pada pilkada. Di DP4 ini yang kita melakukan coklit. Apa tuh Bang? Mbak Tiara, coklit ini pencocokan dan penelitian. Itu kita membentuk pantarlih, petugas pemutakhiran data pemilih yang door to door dengan membawa database DP4 itu. Benarkah ada orangnya? Gitu. Benarkah masih di sini tinggalnya gitu. Jadi diketok satu-satu pintunya itu sebelum penetapan daftar pemilih sementara bahkan bukan DPT lagi. Jadi nyampe DPT itu ada daftar pemilih hasil perbaikan sementara DPT. Hasil perbaikan ini yang memang itu dilakukan secara langsung oleh para petugas pantarlih di Kota Bekasi, door to door, ketok pintu, memastikan ada tidak ya. Disitulah proses di mana kita menemukan ini sudah tidak ada, ini masih ada. Nah, ini ada yang baru datang, ada yang KTP-nya baru, ada yang memang dia hanya pendatang, bekerja di mana, domisilinya di mana, tinggalnya di situ. Ada banyak juga yang begitu. Di Jakarta juga banyak, Mbak Tiara. Dia ber-KTP Jakarta, tinggal di Kota Bekasi. Banyak juga yang begitu. Nah, itulah yang membuat dasar kita. Ternyata semua wilayah KPU kabupaten kota seperti itu. Nah, cuman memang Kota Bekasi memang agak banyak dan spesial karena ribuan gitu. Kita ditemukan oleh pimpinan KPU RI mengumpulkan anggota KPU kabupaten kota divisi data dan informasi dalam satu tempat. Nah, di situ kita saling menabrak data istilahnya. Jadi kita mengkonfirmasi, katakan warga saya dalam aplikasi Sidalih itu ternyata dia punya alamat juga, punya identitas juga di wilayah Sumatera misalkan. Nah, saya langsung berkomunikasi di dalam satu tempat, saya cari wilayah Sumatera. Ini warga saya, Pak. Ini KTP-nya. Dia ada yang mempertahankan, ada yang memang iya di tempat saya nggak temukan. Ternyata ada yang mempertahankan, oh di tempat saya temukan orangnya. Ini warga saya. Jadi kalau dia punya dokumen pendukung, akhirnya ya kita yang lepas gitu. Karena dia menemukan dan dia foto bareng KTP gitu. Akhirnya kita yang lepas ya. Banyak yang itu. Yang kita pertahankan, ada yang memang kita lepas. Ada yang memang laporan dari PPS menyampaikan bahwa jangan Bang, saya nemuin langsung orangnya. Tapi sebelum saya foto, saya samperin dulu Bang ke rumah. Samperin ke rumah, dipoto bareng tuh. Kan Bang ada orangnya. Oh ya udah, berarti saya yang mempertahankan. Misalnya ada di daerah Sumut ya.
Sumutnya mempertahankan karena KTP baru, saya mempertahankan karena orangnya ada di sini. Nah itu akhirnya Sumutnya yang mencoret. Jadi dia memilihnya di sini. Nah, pasca DPT itu ternyata masih bergerak juga, Mbak Tiara. Orang kan bergerak nggak bisa kita tahan, dinamis. Nah, pasca DPT hadir juga yang begitu-begitu, Mbak Tiara. Cuman kan kita balik lagi, DPT ini tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kita tambahi. Nah, terkait hal-hal itunya ya ada regulasi lain, yaitu pindah memilih. Nah, terkait pindah memilih ini, kalau di pilkada ini satu provinsi doang, Mbak Tiara. Katakan dia dari Cianjur pindah ke Bekasi. Nah, dia di Bekasi cuma dapat satu suara, satu kertas suara, yaitu gubernur aja. Dari Subang atau dari Garut. Nah, kalau dari Jakarta ke sini ya nggak bisa. Dia KTP Jakarta mau milihnya di Bekasi nggak bisa. Kenapa? Karena dia warga Jakarta. Dia memilihnya gubernur Jakarta, bukan gubernur Jawa Barat. Jadi pindah memilih kali ini sangat berbeda dengan pindah memilih di pemilu. Karena di pemilu ada suara nasional. Dia pindah kemanapun se-Indonesia, dia masih dapat kertas satu suara. Ternyata. Jadi yang bikin simpel adalah kalau pilkada kali ini karena serentak se-Indonesia, seluruh Indonesia melakukan pilkada, kecuali Provinsi Jogja. Kecuali daerah administrasi Kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Timur, dia tidak pilkada. Nah, selebihnya semuanya pilkada. Jadi semoga pilkada ini menaikkan keinginan untuk datang ke TPS-nya lebih tinggi. Kalau pilkada sebelumnya kan dia distrik kan, di wilayah ini pilkada, yang ini belum pilkada, tahun depannya pilkada. Kalau ini serempak semuanya. Jadi semoga tingkat partisipasinya kita mampu mempertahankan di pemilu kemarin. Walaupun memang banyak orang bilang euforia pilkada dengan pemilu pilpres berbeda. Kita sih berharap target kita ya tidak jauh-jauh banget juga turunnya dari pemilu kemarin gitu, Mbak Tiara. Ternyata kalau misalnya kita dengar dari cerita Bang Ais, segitu kompleksnya hard effortnya perjuangan dari KPU kemudian untuk menetapkan tadi daftar pemilih tetap, ternyata ada proses-proses lainnya yang ditemui, salah satunya DPT ganda. Tentu kita berharap seluruh masyarakat Indonesia ini yang mempunyai hak pilih akan menggunakan hak suaranya. Lagi-lagi menjadi pekerjaan juga sebenarnya bagi KPU. Bang Ais, bentuk sosialisasi yang dilakukan seperti apa untuk kemudian meningkatkan persentase tadi? Iya, sosialisasi kita ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren, ke organisasi-organisasi, ke level daerah wilayah. Jadi kita mengadakan ngopi bareng warga kepada anggota KPU Kota Bekasi. Ya itu semua wilayah kita kelilingin. Yang hadir itu beragam. Ada dari FKRW, ada dari Karang Taruna, semuanya kita jamah. Dan sampai detik ini, semua wilayah tidak ada yang tidak kita jamah. Ada yang memang dari kantor KPU menuju ke kecamatannya itu 1,5 jam, Mbak Tiara. Itu kita jamah juga. Itu di daerah Kecamatan Jati Sampurna. Malah dia lebih dekat ke Cibubur sana. Nah, itu bagian dari Kota Bekasi. Semuanya kita jamah, kita berharap warga masyarakat tidak menyia-nyiakan hak pilihnya. Kenapa? Hak pilih yang diberikan secara fitrah itu di Indonesia ini menarik ya, Mbak Tiara. Kenapa? Saya ingat betul, saya pertama kali nyoblos itu masuk ke TPS itu auranya tuh kayaknya gimana gitu. Habis nyoblos dengar bunyi kertas kena paku, kayaknya gimana. Pas udah selesai masukin, tenang gitu kayaknya. Terus tinta ya Bang? Tinta ya kan, nggak hilang-hilang gitu kan, sampai berapa jam. Tapi terasa bangga gitu. Memang kita menilai ada orang-orang yang skeptis terhadap pemilu ya. Saya meyakini dia belum pernah nyoblos, maka itu dia ngomong gitu. Coba kalau udah merasakannya, bahwa nyoblos ini. Kalau saya merasakan kayak bayar zakat pertama kali, Mbak Tiara. Habis bayar zakat kayak tenang gitu. Pertama kali saya bayar zakat, keluar masjid, tenang. Persis rasanya kayak nyoblos di TPS. Nah, ada lagi waktu saya masih muda, masih gelora ini. Sekarang juga masih muda sih. Iya, masih muda dong.
TPS itu apa ya, tempat silaturahmi. Apalagi pilkada ini, itu TPS yang pilpres pemilu itu dijadikan satu. Kalau pileg kemarin satu TPS kan 300 pemilih maksimal. Kalau pilkada ini 600 pemilih. Jadi artinya 2 TPS kita jadi satu. Artinya bisa jadi 2 RW itu jadi satu. Nah, di situ tuh momentum di mana ketemu semua tetangga-tetangga. Bahkan teman-teman kecil. Yang udah lama nggak ketemu. Nah, itu ketemu di situ. Itu ajang silaturahmi. Kalau bagi anak-anak muda Bekasi, saya sampaikan itu adalah ajang cuci mata. Makanya jangan lupa datang ke TPS. Jangan lupa datang ke TPS tadi. Bang Ais tadi bicara terkait dengan sosialisasi ke sekolah. Kenapa kemudian memilih sekolah? Apakah banyak persentase pemilih muda? Ya. Sekolah ini yaitu banyak pemilih pemula yang dia baru 17 tahun dan biasanya dia tidak begitu semangat akan perekaman KTP. Kenapa? Ini berdasarkan kita koordinasi juga dengan Dukcapil Kota Bekasi. Dukcapil Kota Bekasi ini dikenal Dukcapil yang terbaik se-Jawa Barat ya, bahkan se-Indonesia. Dukcapil ini ternyata ada cerita yang bagi saya ada benarnya juga. Kayak misalnya dia mengadakan perekaman EKTP menjemput ke sekolah-sekolah. Anak sekolah ini kalau baju sekolah dia nggak mau. Mau foto KTP, harusnya saya bawa baju dulu, kasih tahu dulu dong. Saya nggak mau kalau foto KTP. Kalau saya jadi begitu juga, iya juga ya. Karena kenapa foto KTP dianggap udah seumur hidup. Masa KTP saya jadi seragam gitu kan. Jadi mereka mau dandan dulu ini ya. Akhirnya, menarik juga kayaknya di sekolah. Ya, akhirnya kita ke sekolah-sekolah dan mereka biasanya mengundang kita itu saat pemilihan ketua OSIS. Berarti pemilihan ketua OSIS mereka mengundang kita sekaligus menengahi lah bagaimana metode pemilihan, bagaimana membuat visi misi, bagaimana berkampanye. Ternyata mereka kreatif. Saya ada beberapa gambar yang mungkin teman-teman Sinpo TV nanti mengambilnya mereka bikin TPS dengan tema. Ada tema horor, ada tema koboi, dan ternyata itu mereka patungan gitu. Luar biasa itu Mbak Tiara. Ada di SMA negeri di salah satu di Kota Bekasi yang memang salah satu SMA favorit. Saya sambangi dan TPS-nya kelas-kelas dan dia tema-tema itu luar biasa. Bahkan KPPS kita aja belum tentu bisa bikin begitu, tapi anak-anak ini SMA ini memang kreatif ya, sehingga yang tadinya tidak peduli dengan coblos mencoblos, pilih memilih, akhirnya ya mereka mau nggak mau harus cari tahu visi misinya. Nah, sama halnya dengan kita berharap nanti di 27 November ini, jadi memang ada TPS-TPS yang memang dikenal dari dulu TPS-nya begitu. Kayak misalnya di daerah Bekasi Timur itu ada istilah TPS berjejer. Dia ada 20 TPS berjejer itu dan itu jalan raya itu, Mbak Tiara. Dan memang begitu. Dan itu suka diliput sama media ya, ini TPS unik gitulah gitu. Nah, mungkin di Bekasi 27 November nanti akan ada tuh TPS kayak gitu. Oke, tadi sosialisasinya Bang Ais bisa datang langsung juga tadi ya ke sejumlah sekolah ataupun organisasi. Apakah kemudian bisa lewat tadi mungkin platform sosial media? Karena lagi-lagi kalau misalnya kita mau mengincar anak muda rasanya tidak lengkap ya Bang Ais tanpa ke media sosial misalnya Instagram seperti itu atau mungkin melalui website. Itu seperti apa sosialisasinya? Baik, kalau Instagram kita, media sosial kita saat ini aktif terus ya, sampai YouTube, sampai Instagram, Facebook. Bahkan terakhir kita menggandeng komunitas stand up. Komunitas stand up di Bekasi. Kita membuat lomba stand up. Di situ kita mendeskripsikan bahwa pemilu ini hal yang menyenangkan, bukan hal yang horor, bukan hal yang saling menegangkan, yang saling sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Bahwa pemilu ini adalah ajang mencari pemimpin terbaik dari level visi misi,
dari latar belakang, silakan siapapun yang memang mau memilih menilai dari apa. Kita hanya mengajak bahwa hal ini adalah yang sifatnya senang-senang saja, hadapi dengan gembira aja, jangan mendukung salah satu paslon dengan mati-matian hal-hal yang sifatnya di luar nalar ya. Nah, maka itu stand up comedy tema kita dengan kepemiluan. Ada yang mereka membahas bahwa pemilu mereka pengen banget jadi anggota KPPS karena honornya lumayan, tapi nggak kesampe-sampean. Ada yang memang si stand up-nya ini ngerasa badannya kekecilan. Ketika masuk TPS, kotaknya dianggap kebesaran. Ada yang badannya kayak saya, dianggap kotak TPS kekecilan, jadi nyoblosnya harus miring. Jadi menarik lah itu. Bahwa Kota Bekasi dengan semua pimpinan komisionernya, divisinya masing-masing bisa memaksimalkan kerja-kerjanya. Baik itu logistik, teknis, SDM Parmas, dan saya data dan informasi. Oke, tentu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi diharapkan bisa meningkatkan partisipasi dari pemilih, Bang Ais. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Bincang Spesial. Dipersembahkan oleh Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara, dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bincang Spesial bersama dengan Komisioner KPU Kota Bekasi, Bang Faris. Kita akan lanjut perbincangan kita. Kalau kali ini terkait dengan tentu tidak lengkap TPS tanpa petugas KPPS, seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan apakah yang menjadi peran dari petugas KPPS, terus pelatihan apa yang kemudian diberikan oleh KPU? Petugas KPPS ini kan ada 7 ya, Mbak Tiara, tiap TPS. Kalau di Kota Bekasi itu totalnya 25.711 anggota KPPS. Nah, dari satu TPS dengan berjumlah 7 KPPS, saya meyakini dengan yang tadi kita perbincangkan, Kota Bekasi dengan masyarakat yang heterogen ya, beragam karakter. Saya meyakini ada kondisi-kondisi di mana harus dewasa ya dalam menjadi anggota KPPS. Kenapa? Apalagi di sini menaungi hampir 600 pemilih dalam satu TPS. Ya, itu ada masa-masa di mana jam 7 mungkin masih sepi, jam 8 udah mulai rame, penumpukan di jam 10. Jadi kemarin KPU Kota Bekasi Divisi Teknis mengadakan simulasi TPS dengan keadaan sesungguhnya, dengan masyarakat sebenarnya. Itu penumpukan terjadi di jam-jam 10. Nah, kondisi ini sebenarnya sudah kita antisipasi dari level di mana ketua mampu menyiapkan kertas suara tertanda tangan basah. Kenapa? Karena aturannya kertas suara harus tertanda tangan basah, bukannya stempel ya. Ada yang memang udah pengalaman jadi anggota TPS, dia sengaja buat stempel ya. Nah, di sini sudah kita edukasi bahwa aturannya harus tanda tangan basah. Terkait nama baru boleh lah stempel, tanda tangannya harus basah. Ada anggota TPS yang memang sebenarnya level konsentrasinya harus terjaga. Kalau KPPS 1, 2 ya udah
udah nggak tabu lah mereka ya, ketua harus tanda tangan. Ada KPPS 6. Mbak Tiara, KPPS 6 ini tugasnya mengarahkan pemilih yang habis coblos untuk memasukkan kertas suara di kotaknya sesuai daerah pemilihan. Misalnya kayak wali kota warnanya hijau toska, kemudian gubernur. Dia harus tepat tuh masuknya. Itu KPPS 6. Yang itu sebelah sini kotaknya Pak, yang itu sini. Itu kalau sudah jalan 1 jam, itu konsentrasinya pasti agak lelah ya, lelah ya, buyar. Khawatir salah masuk kotak. Yang salah masuk kotak ini yang berpotensi menimbulkan apa ya, selisih, kemudian kecurigaan, apalagi disaksikan saksi gitu, saksinya nggak ngeh, ketika dibuka baru kelihatan ada jenis kertas suara yang berbeda dalam kotak wali kota, ternyata ada jenis suara gubernur. Nah itu yang memang menimbulkan perselisihan di TPS. Nah, di situ sudah kita beritahu bahwa PTPS maupun saksi untuk memantau terus, apalagi ketua KPPS memantau di KPPS 6 ini, kalau memang sudah lelah segera digantikan posisinya. Nah itu bagaimana kesepakatan saja di TPS. Nah, untuk sakit ini kita kan kalau ada yang meninggal, bahkan kemarin ada beberapa di Bekasi yang meninggal, cuman memang sangat menurun dari pemilu sebelumnya ya. Itu memang ada santunan kita, Mbak Tiara. Untuk badan ad hoc sendiri, PPK, PPS, kita sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau untuk sampai malam, pilkada ini kita sudah menghitung ulang ya, maksudnya kita sudah menganalisis betul, tidak akan sampai malam. Kenapa? Karena kertas suaranya cuma 2, kemudian C hasilnya, C planonya juga sederhana. Dalam katakan wali kota Bekasi ini C hasilnya cuma 3 lembar, Mbak Tiara, yaitu jumlah pengguna, kemudian tally, hitungan paslon nih dapat berapa suara, kemudian jumlah keseluruhan, hanya 3 lembar. Berbeda pemilu kemarin, 1 partai berapa caleg, itu baru 1 partai. Belum partai 2, partai 3 berapa caleg, itu masing-masing ya. Kalau ini cuman 1 jenis pemilihan wali kota cuma 3 lembar kita. Nah, pemilihan gubernur C hasilnya kita cuma 4 lembar. Jadi udah nggak ada lagi gitu, nggak ada yang levelnya level kota, level RI, level provinsi, enggak. Kita cuma wali kota, gubernur. Itu selesai, dipoto Sirekap. Sirekap selesai, sudah. Otomatis by system itu. By system. Sirekap selesai, KPPS mempacking ulang, merapikan, diberikan kembali ke PPS. Sudah selesai sampai di situ. Jadi kita meyakini maksimal tuh jam 4 sore. Jam 4 sore itu TPS sudah selesai. Jadi pilkada kali ini sangat efektif, efisien. Di mana-mana pilkada kayaknya seperti itu, Mbak Tiara. Berbeda dengan pemilu pileg karena ada beragam kertas suara ya. Berarti sejumlah antisipasi telah dilakukan agar kemudian petugas KPPS ini meminimalisir rasa lelahnya tadi ya. Iya, betul. Dan tentunya tadi kita sudah berbincang terkait bagaimana penyelenggaraan persiapan dari KPU Kota Bekasi untuk pilkada nanti 27 November. Tentu pemirsa Sinpo TV ingin tahu tentang Bang Ais sendiri selaku Komisioner KPU Kota Bekasi, seperti itu. Bang Ais nih asal mana, Bang? Kalau asal saya lahir di Jakarta, Mbak Tiara, lahir di Jakarta, tapi memang besar saya di Bekasi. Jadi di Bekasi dari tahun 89. Saya SD di Bekasi, SMP di Bekasi dekat rumah, SMA saya di Jakarta. SMA di Jakarta. Kenapa? Orang tua saya bilang kalau SMA di Bekasi lagi nanti kawin di Bekasi, kerja di Bekasi, mati di Bekasi ya. Coba ke Jakarta SMA. Oh iya sih, SMA Jakarta. Berarti kemudian lulus kuliah di Jakarta, saya di UNAS, Universitas Nasional, jurusan Ilmu Politik. Ilmu Politik S1 S2 saya di UNAS. S1 S2, setelah itu kapan mulai merasa tertarik dengan dunia komisi? Karena memang saya di saat kuliah ngambil politik, kemudian saya aktif juga di organisasi ya, di Himpunan Mahasiswa Islam sampai PB, kemudian saya kerja saya sempat jadi wartawan, Mbak Tiara. Saya wartawan 2 tahun, cuman
ininya ya kontennya mengenai pariwisata. Oke. Saya 2 tahun jadi wartawan dari gaji paling sedikit sampai dari di lapangan sampai di depan laptop. Ya, di kantor gitu Iya, ya. sampai di kantor. Nah, kemudian kayaknya saya ingin usaha. Saya sempat jadi supir online, Mbak Tiara. Supir online. Alhamdulillah maju ya dari 1 unit nambah 2 unit. Sampai total saya punya 4 unit. Oke, 4 unit. Saat COVID habis itu semua. Kemudian saya dipanggil ke kampus untuk mengabdi di kampus. Oke. Nah, di kampus ini memang sejak dulu saya memang diminta untuk mengabdi di kampus. Saat COVID saja saya mengambil. Kenapa? Ini kampus ini udah kayak rumah kedua saya ya. Apalagi banyak senior-senior saya di kampus untuk minta mengabdi di kampus. Pak Rektor UNAS pun menyampaikan untuk mengabdi saya di kampus. Orang mah COVID ngurangi pegawai ya, tapi saya diminta mengabdi. Ini menjadi penghargaan bagi saya. Akhirnya saya mengabdi. Saya kepala bagian rumah tangga UNAS di kampus, terus sempat memegang jurnal kampus. Terakhir saya asisten dosen di kampus, Prof. Yudi Krisnandi, dulu mantan menteri beliau. Nah, saya asdos beliau, guru besar kampus UNAS. Tahu-tahu saya ada seleksi KPU, saya izin ke kampus. Kemudian saya diizinkan, tahu-tahu diterima itu, Tiara. Per 2023. Per 2023, Kemarin. 30 Oktober 2023. Berarti udah 1 tahun lebih dikit nih. Iya, betul. Berarti Bang dari tadi asdos di Universitas Nasional juga katanya dengar-dengar sambil juga menjadi panitia pengawas juga pemilu. Oh ya, saya di kampus sembari Panwascam. Jadi itu Bawaslu di level kecamatan, Mbak Tiara. Oke. Nah, saya menjadi Panwascam di Bekasi. Jadi Bawaslu. dunia kepemiluan saya Nah, dari ada tahun lah. berapa tuh Bang? Saya menjadi anggota TPS 2018. Oke. Anggota TPS saya yang ketuanya ya saya tanda tangan. Ini Oke. kertas suara ini tahun 2018. Nah, minat-minat kepemiluan sebenarnya udah ada sejak dulu dari organisasi. Saya pernah menjadi relawan pemilih cerdas dari organisasi HMI. Kita kerjasama ke KPU RI itu dulu sekali tuh. Itu sebelum 2019 ya Bang sebelum, berarti ya? sebelum saya masih kuliah itu. Oke. Nah, artinya udah tumbuh lah di situ. Oke, sudah memang rasanya dekat gitu ya dengan bidang pemilu Iya, pemilihan betul, umum. betul. Bahkan tadi sudah koordinasi juga dengan Bawaslu. Iya, seperti betul, Mbak itu. Tiara, iya. Tapi kalau misalnya dulu Bang, waktu mungkin sekolah dasar atau kecil gitu, impiannya apa sih Bang? Cita-cita yang terbesar. Sebenarnya saya sebagaimana cita-cita anak Indonesia. Jadi polisi, dokter, sebenarnya saya pengen jadi tentara waktu itu. Oke. Cuman kayaknya wajah saya nggak ada serem-seremnya. ya, saya dulu sebenarnya pengen jadi tentara, cuman ya perjalanannya begini aja, saya ikuti aja, nggak ada sampai cita-cita itu harus digapai, ya berjalan aja ikutin. Oke. Hingga akhirnya kemudian coba peruntungan sebagai komisioner di KPU. Sebagai KPU. Ditetapkan 2023 kemarin seperti Ya, itu. Persiapan yang kemudian dilakukan Bang Ais, kalau boleh cerita kilas balik. Persiapan saat seleksi sebenarnya ya baca-baca sih ya. Baca-baca, tapi ada satu tes yang memang saya harus ke psikolog. Oke. Tes apa itu? Tes psikis ya. Iya, psikologi itu ya, Bang. Saya sampai ke psikolog untuk konsultasi mengenai cara mengerjakan soal mengenai tes hal-hal yang sifatnya psikis ya. Dia ada kan soal-soal yang sifatnya kepribadian ya. Nah, saya sampai ke psikolog untuk menghadapi itu. Kabarnya dibacanya gampang, jawabannya bisa dianggap lain gitu. Oke. Nah, maka itu saya ikut tes sampai mengeluarkan biaya saya itu untuk konsultasi. Itu persiapan yang sangat khusus loh Bang Ais, sampai ke psikolog untuk kemudian biar ujiannya lancar gitu ya, tahu bagaimana teknik-tekniknya gitu ya Bang ya. Betul. Selain itu apa lagi Bang?
nggak ada ya. Selain baca-baca dan memang sudah punya pengalaman juga Iya, ya tadi kalau untuk baca-baca beberapa. mengenai kepemiluan ya saya punya, selain punya pengalaman ya memang saya punya ininya ya, data-datanya ya. Karena kan kehidupan saya di kampus. Yap. Di kampus banyaklah referensi-referensi yang bisa jadi bahan pembelajaran saya saat seleksi. Oke. Ketika sudah kemudian ditetapkan dari tahun 2023 kemarin, rasanya seperti apa nih Bang? Sudah mau berjalan setahun ya Bang ya? Menjadi bagian dari KPU Banyak Kota orang Bekasi. bilang pejabat ya, enggak juga. Artinya saya ke mall, ke warung biasa aja. Nggak ada yang minta foto ya Bang? Enggak ada juga. Ini bagi saya dunia pengabdian juga. Sama halnya di kampus. Cuma kali ini kan levelnya kota ya. Yap. Beda kalau KPU provinsi ya levelnya provinsi, RI ya levelnya yang lebih luas lagi. Ini bagi saya saat saya sudah masuk, sudah nyemplung di anggota KPU Kota Bekasi. Oh ternyata pengabdian juga, bahwa kita kayak IO lah gitu ya Mbak Tiara. IO yang dibayar negara untuk mengurus pemilihan. Yep. Tugasnya apa? Mensosialisasikan, mengedukasi, mencerahkan masyarakat bahwa ada hak-hak yang fitrah untuk kita gunakan gitu kan. Sebenarnya itu aja ya. Terkait hasil akhirnya ya berarti itu persentase keberhasilan aja. Terkait pekerjaannya ya bagi saya hitungannya pengabdian juga. Sama halnya saat saya di kampus, pengabdian di mana kampus ini yang menjadikan saya sarjana, banyak ilmu yang saya dapat di sini ya sama. Begitu halnya dengan Di anggota KPU. KPU. Ada penyesuaian yang mungkin perlu dilakukan ketika pertama kali kemudian menjadi komisioner? Oh ya banyak. Kita perlu sinergi dengan satker ya, bagian sekretariatan, di mana kan semua berpengalaman. Pengalaman saya menjadi komisioner itu baru 2 kali ya. Yang pertama level kecamatan, yang kedua level kota. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang memang kita harus sinergi dalam hal terkait gerak sosialisasi, gerak turun ke bawah gitu. Kemudian anggaran gitu. Bahwa ini masuk kategori wajib, ini masuk kategori dilaksanakan bisa, nggak dilaksanakan efeknya nggak begitu besar. Itulah ada pemahaman-pemahaman yang memang saya banyak beradaptasi. Nggak lama sih Mbak Tiara, saya hitung-hitung sebulan doang. Oke, saya sebulan. untuk beradaptasi dengan sekretariat. Karena apa? Karena divisi saya ini di bawah itu ada 1 kasubag, 2 staf gitu. Nah kasubag saya itu kan menangani perencanaan. Anggaran tuh kasubag saya. Justru saya fokusnya ke data informasi saja. Jadi pola pikir perencanaan memang sifatnya ke efisiensi anggaran, kemudian efektivitas penggunaan anggaran. Jadi saya menilai banyaklah belajar dari teman-teman sekretariat. Apalagi Pak Kasek, kepala sekretariat saya sangat berpengalaman. Sebelumnya di RI malah, terus Kasek di Pulau Seribu, Kasek di Kota Bekasi. Jadi banyak pelajaran yang saya dapat sebenarnya. Oke, berarti pengalaman itu juga sangat menentukan tentunya bagaimana kemudian kinerja di KPU Kota Bekasi. Bang Ais, terakhir pesan kepada masyarakat Kota Bekasi ataupun harapan terhadap penyelenggaraan pilkada di Kota Bekasi 2024. Baik, pesan saya Kota Bekasi ini adalah kota modern ya, kota yang tadi sudah saya bilang sudah masuk kategori kota metropolitan, di mana masyarakatnya sudah dewasa, sudah melangkah terhadap berpikir ke depan, di mana 5 tahun ke depan Kota Bekasi akan dipimpin oleh siapa, seperti apa maunya, akan melangkah kemana. Maka itu sungguh sangat sayang sekali kalau warga Kota Bekasi yang memiliki hak suara tidak menggunakannya di TPS pada tanggal 27 November nanti. Harapan saya semua yang memiliki hak pilih itu jangan ragu untuk datang ke TPS. Pilihlah sesuai pilihannya,
pelajari rekam jejaknya. Bagaimana pelajari rekam jejaknya? Follow IG KPU Kota Bekasi. Jangan lupa follow IG KPU Kota Bekasi. Yang jelas sudah debat sudah dilakukan 2 kali. Tinggal bagaimana mau ditonton ulang bisa ada di YouTube. YouTube KPU Kota Bekasi. Silahkan kalau itu menjadi pertimbangan. Yang jelas kita sebagai fasilitator kita berharap partisipasi warga Kota Bekasi tinggi agar legitimasi formal dan informalnya menemukan jalan terbaik untuk Kota Bekasi. Tentu harapan Bang Ais sama seperti harapan kita semua, penyelenggaraan Pilkada Kota Bekasi bisa berjalan aman, tertib dan juga menyenangkan. Dan mungkin bagi masyarakat yang masih terpikirkan untuk golput, jangan sampai golput karena satu, hak suara Anda sangat menentukan bagaimana kemajuan dari Kota Bekasi 5 tahun ke depan. Bang Ais, terima kasih sudah hadir di Bincang Spesial Sinpo TV pada hari ini. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Spesial dari awal hingga akhir. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh